Penandatanganan surat pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, kepada perwakilan dan saksi-saksi kami persilakan untuk kembali ke tempat semua. Baik ya, jadi alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan baiat ya. Mudah-mudahan dengan melakukan baiat ini dapat memberi pemahaman kepada warga-warga kita yang saat ini mungkin terpapar ya, dengan pengaruh-pengaruh yang mungkin mereka sendiri sebenarnya tidak ingin seperti itu. Karena kuatnya paham-paham yang selalu menyampaikan kepada mereka yang setiap hari mereka hadapi, akhirnya terjadi seperti itu. Dan ini kami akan memperkuat ya, saluran komunikasi dan memperkuat lagi sistem yang kita akan buat mulai dari pemerintahan kabupaten, kecamatan, desa, dan sampai kepada tingkat kelurahan bahkan RT RW. Jadi penguatan-penguatan ini sangat penting supaya apa? Saling peduli dan saling mengamati. Jadi pencegahan dini sangat penting. Jadi kalau ada perkumpulan-perkumpulan yang eksklusif yang tak bisa dimasuki oleh orang lain, ya kan? Yang kami ada melaporkan itu yang istilahnya mereka mempunyai kelompok sendiri, tidak mau bercampur, dan itu patut ya kita antisipasi dan patut kita rangkul dan kita beri pemahaman yang lebih cepat. Dan kami akan menjaga itu akan lebih kuat lagi. Semoga ini tidak berkembang dan makin lama makin habis, karena memang di sini ada kekuatan yang luar biasa yang bisa kita pakai untuk menghindari hal ini. Pertama, adat istiadat yang cukup kuat di sini. Di setiap kenegarian itu ada ninik mama. Jadi ninik mama itu memangku anak kemenakan. Jadi kalau ninik mama kita fungsikan dengan efektif, yang kami akan fungsikan, saya rasa ini akan lebih mudah kita dalam melihat situasi dan kondisi di masing-masing kenegarian yang ada. Peran alim ulama juga sangat kuat di Kampar ini. Dengan itu ada kerjasama ninik mama dengan alim ulama, dan ini bisa, insya Allah saya rasa akan bisa kita cepat untuk mencegah supaya jangan berkembang lagi. Ya, pemerintahlah yang tugas memfasilitasi segala hal-hal yang berkaitan kebutuhan ninik mama dengan kebutuhan alim ulama dalam rangka mencegah radikalisme ini supaya tidak terjadi lagi di negeri kita. Kedua, saya kemarin juga waktu jadi Kasisdik sudah ingin bekerja sama dengan Densus 88 dalam rangka apa? Memberi pemahaman kepada tingkat pendidikan mulai SD SMP. Jadi memberi pengertian tentang apa itu radikalisme. Jadi memberi pemahaman dan mindset yang sama dimulai dari pendidikan, dan ini juga akan kami mulai dari negeri Kampar ini. Kalau dulu saya dinas pendidikan mungkin untuk seprovinsi Riau, tapi kita buat di sini untuk negeri Kampar ini. Kenapa? Karena itu yang paling penting. Jadi pendidikan mulai dari awal itu yang paling penting, sehingga dia mempunyai mindset yang sama dan tidak akan terpengaruh nantinya dengan apa mereka yang punya bekal pemahaman tentang NKRI, tentang apa itu radikalisme. Saya rasa seperti itu yang kami lakukan ke depan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI ini, dalam rangka untuk kebersamaan kita menjaga ketertiban dan kedamaian di negeri ini. Terima kasih. Ide awal gagasan kegiatan ini Pak? Baik, ide awal untuk baiat ini memang kami mendapat informasi dari Densus 88 apa langkah terbaik kita untuk melakukan ini. Dari Densus 88 dari kepolisian kita sepakat kita mengadakan baiat. Kami minta suratnya kan berapa orang yang akan dilakukan baiat itu sendiri. Itulah yang akan kita lakukan pada hari ini. Semoga apa? Semoga ada titik penentu tandanya. Jadi titik penentu tanda bahwa mereka sudah menang betul-betul dengan ikrar yang ada, ya kan? Dengan ikrar yang ada, dengan semangat yang sama, dapat kembali menyatu dengan warga lainnya di Kampar ini. Terima kasih. Apa nih? Ustaz, untuk acara kita hari ini seperti apa nih Ustaz? Ya, pertama saya sebagai seorang mantan, kewajiban saya untuk memberikan imunitas, memberikan pembekalan, memberikan imunisasi kepada masyarakat agar masyarakat nanti ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka bisa menandai, bisa mengantisipasi tanda-tanda bahayanya pemikiran, pertama intoleransi, radikal, bahkan tidak mustahil menuju kepada paham teroris gitu. Jadi
memberikan bahwa para pelaku teroris itu berawal dari sebetulnya pemahaman-pemahaman intoleransi dan radikal itu. Seorang radikal dan intoleransi belum tentu dia jadi teroris, tapi seorang teroris sudah pasti intoleran dan radikal. Nah, seringkali masyarakat tidak paham tahapan-tahapan seperti ini, gitu, sehingga mereka tanpa sadar mereka mulai bergabung dengan kelompok-kelompok yang sejatinya kelompok itu sudah dilarang oleh masyarakat kita, oleh negara hukum di Indonesia. Yang sehingga kita perlu kewajiban untuk memberikan modal pencerahan agar mereka lebih bisa berhati-hati di masyarakat. Itulah gunanya acara ini dilaksanakan. Dan yang kedua adalah bagi kelompok-kelompok anggota JI tentu ini bentuk rujuk ya atau taroju kepada NKRI, ahlan wa sahlan. Kita terima kesalahan mereka, kita terima daripada pertobatan mereka. Karena mereka harus disadarkan ya bahwa narasi-narasi yang selama ini mereka dapatkan terkait Indonesia, terkait pemerintahan Indonesia dan sebagainya, itu tidaklah betul. Ya, Indonesia adalah negara Islami, negara yang sebetulnya sudah mulai menerapkan ya nilai-nilai Islam itu sendiri. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah nilai-nilai daripada Islam itu sendiri. Mudah-mudahan dengan begini masyarakat Indonesia bisa terjaga. Ada berapa banyak masyarakat yang ikut? Ya, kalau kita lihat berita 250 orang untuk satu kabupaten itu cukup besar, ya tidak bisa kita anggap. Bahkan kemarin di Kuala Simpang satu kabupaten ada 500 yang kemudian juga menjalankan tobat, melepaskan bait mereka kepada jamaah Islamiyah. Dan ini bukan angka yang sedikit menurut saya, dan untuk satu kabupaten cukup besar. Oke, gitu Bang ya. Ustadz, nama lengkapnya Ustadz? Ya, nama saya Sofyan Sauri. Sebagai apa Ustadz? Saya sebagai pemateri, penceramah, dan penyintas para mantan pelaku yang dulunya sama kayak seperti mereka. Oke, sip. Oke.